All right, what's up, everybody? Woo! So, I just got COVID for the third time a couple of weeks ago. I'm good now, but 3 times when I got COVID for the second time, I thought nobody can get this twice, and now I have it for the third time. Anybody got COVID here? Have you ever had COVID? No, you? No? Yeah. Yeah? When was this? Christmas. Christmas. So just recently. Yeah. So you got Delta? Probably? Omicron. Omicron. Yeah, so I got Omicron and I got 2 Deltas. I don't have the OG COVID. Anybody want to trade? I got the new stuff. No? Alright. 3 times. I can't put my head around it. I'm like, what on earth is happening? I asked my doctor, how come so I was vaccinated twice. I got COVID twice. So supposedly my immunity is better than other people, right? But I got it for the 3rd time, so I asked my doctor what is happening, what happened, and he said, you're just unlucky. That's what he said. And I saw this tweet from a doctor back home in Indonesia. The doctor tweeted out that if you haven't had COVID, then you're just lucky. I'm like, these doctors, they go to medical school, they don't seem like they believe in science. Seems like they believe in Lucky Charms and rabbit foot. Oke, saat ini adalah jam 8.30 pagi waktu New York. Suhunya adalah minus 4 derajat Celcius, tapi kalau cek di aplikasi feels like-nya kayak minus 9 derajat Celcius. Dan kalau lo berpikir ngapain Panji pagi-pagi rajin banget udah nongol di sini, berangkat dari Newark, New Jersey, apakah Panji begitu rajinnya bikin konten? Tidak, Panji tidak rajin. Panji jet lag, nggak bisa tidur karena badannya berpikir sekarang masih jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Selamat datang di .id Weekly Vlog episode 2. Let's go. How are you guys doing? Nah, di .id Weekly Vlog episode kedua ada banyak hal yang mau gue ceritain. Gue akan cerita apa yang terjadi seminggu ke belakang. Kemudian, karena ada banyak hal yang terjadi, maksudnya bukan cuma open mic doang. Walaupun secara umum kelakuan gue adalah datang dari satu open mic ke open mic lain, tapi ada beberapa highlight yang mau gue ceritain. Kemudian gue mau cerita satu borough spesifik dari kota New York ini. Karena gue pernah cerita New York itu ibarat Jakarta. Jakarta kan dibagi Jakpus, Jaksel, Jaktim, Jakbar gitu-gitu kan. Nah, New York juga sama, cuma dibaginya Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Long Island. Ada lagi nggak ya? Oh, Jakarta ada Kepulauan Seribu. Lupa mulu gue. Nah, kita akan cerita spesifik soal Brooklyn. Tapi sekarang karena ini dingin banget, kadang-kadang gue mikir gue tolol banget, jauh-jauh dari tempat gue tinggal ke sini cuma bikin konten sekitar 2 menitan doang, tapi ya demi Anda penonton saya supaya happy. Kita pindah dulu ya, kita cari tempat yang mungkin lebih enak. Yuk. Sekarang gue sudah berada di Prospect Park. Prospect Park ini di Brooklyn. Ini adalah semacam Central Park tapi di Brooklyn. Central Park kan di Manhattan. Lebih tenang, lebih untuk keluarga, lebih nggak nakutin. Mungkin karena di Brooklyn. Soalnya di Manhattan kan banyak gembel. Brooklyn juga, tapi gue nggak ngeliat gembel sih selama di sini sejauh ini. Brooklyn tuh borough yang
bersama dengan Queens dan Long Island lebih identik untuk jadi tempat keluarga tinggal gitu ketimbang Manhattan tempat kerja. Gue saat ini sedang berada di ini tempat barbecue areanya. Ini meja barbecue, di belakang meja barbecue, gitu-gitu lah pokoknya. Jadi memang dipakai untuk barbekyuan. Nah, gue mau cerita soal perjalanan gue. Ini adalah trip kedua gue kan setelah yang kemarin, yang pertama yang bentuknya lebih mirip kayak survei. Gue kesini lagi, kali ini naik maskapai yang berbeda. Kemarin itu kan dalam rangka pengen hemat, gue naik ke Turkish Air, tapi sekarang naik All Nippon Airways, yang mana All Nippon Airways itu pasangannya dengan United, bukan Manchester United ya, United Airlines. Jadi dari Jakarta Tokyo naik ANA All Nippon Airways, dari Tokyo ke sini nyambungnya pakai United. Nah, si United ini mendaratnya di Newark, New Jersey. Terus gue cari Airbnb yang deket dari situ, ketemulah tempat tinggal yang akhirnya gue ambil. Gue tinggal di basement sebuah rumah. It's kind of small. Tempat tidur 1, tempat tidur 2, tempat tidur 3, 3 beds. Shower, toilet. Use the coin laundry down the streets. Oh, okay. Dumbbells. No access beyond this point. Terus ini penting untuk gue ceritain karena berkaitan dengan semua kegiatan gue ke depannya, karena di Newark itu kayak tinggal di Bekasi gitu. Jadi memang New Jersey itu kota sebenarnya, sama kayak New York itu kota. Tapi karena ya kayak Bekasi dengan Jakarta gitu, jadi kayak Jabodetabeknya gitu. Kayak kalau di Jakarta kan Greater Jakarta gitu. Di sini ya termasuk New Jersey ini. Terus karena posisinya di luar kota, orang tuh suka nanya, ngapain lo Airbnb di Jersey, jauh banget kata mereka tuh. Cara mereka ngomong Jersey itu kayak cara orang dulu ya, sekarang sih udah gak terlalu, tapi dulu suka ngomong, ngapain lo ke Bekasi, jauh banget gitu. Bapak saya orang Bekasi soalnya, jadi pasca cerai sama nyokap gue kan, bokap gue di Bekasi, jadi gue bolak-balik Bekasi juga dari gue SMP SMA udah biasa. Tapi gitu mereka mempertanyakan kenapa gue tinggalnya di Jersey. Dan jawabannya memang karena pengen nyari Airbnb yang murah, semurah yang gue bisa. B, kebetulan juga dekat dengan bandara. Gue terakhir kali itu waktu gue naik Turkish Air itu kan di JFK. Untuk dari JFK ke Manhattan, Uber gue tuh 1,2 juta. Kemarin Uber gue dari bandara Newark ke tempat gue 200.000. Kebayang deketnya nggak? Jadi emang karena tempatnya juga murah, terus udah gitu. Barusan tiba-tiba gue kepikir, gue tuh sering pada akhirnya kena kesulitan belakangan gara-gara ngambil opsi murah. Kayak tiket pesawat Turkish Air itu opsi paling murah. Murah karena kan jadi gini, kalau lu tiket pesawat ke Amerika Serikat ini mungkin jadi masukan juga untuk lu kalau mau kesini. Tiket itu bisa mahal, bisa murah, tergantung berapa stop. Jadi makin banyak stopnya, makin banyak layovernya, makin banyak transitnya, makin murah. Transitnya makin panjang, makin murah. Jadi kalau misalkan lu Jakarta New York 2 kali transit sama Jakarta New York 1 kali transit, lebih murah yang 2 kali transit. Atau 1 kali transit, yang satu transitnya 3 jam, yang satu transitnya 9 jam, yang satu transitnya 12 jam, makin lama makin murah. Nah kemarin tuh gue 1 kali transit tapi 9 jam. Pengen ngambil yang murah ceritanya, pengen hemat gitu. Tapi gue curiga gue kena COVID kemarin tuh di bandara Istanbul. Nah, karena layovernya 9 jam dan Turki juga lagi kenceng, Istanbul terutama. Terus gue diingatkan untuk nggak usah ngambil yang murah-murah banget lah, ngambil yang efisien gitu. Ngambillah gue tiket yang lebih mahal, si All Nippon Airways. Transitnya Jepang, makanan di pesawatnya enak.
Terus tapi terus udah gitu insting untuk cari murahnya tuh pindahnya ke Airbnb. Karena sebenarnya bisa aja di Brooklyn, tinggalnya di daerah sini, atau di Manhattan mahal. Kalau mau nyari Brooklyn atau Queens. Tapi emang gue nemu paling murah tuh ini tempat, dan murah tapi tempatnya rada gede gitu, karena sebenarnya tempatnya untuk bertiga, tapi gue sewa sendiri. Jadi emang murah kalau dipikir-pikir itu tempat. Dibandingin dengan harga yang sama di Brooklyn, tempatnya kecil gitu. Terus dan tempat gue enak, tempat yang di Newark itu sebelah kanan ada deli, bisa nyari makan supermarket kecil gitu ya, bisa beli makanan juga. Di seberang ada Walgreens kalau mau belanja gede, kiri ada Dunkin Donut. Jadi sebenarnya enak gitu, cuman memang murah. Ribetnya adalah keluar masuk dari Jersey ke New York tuh jatuhnya susah dan mahal. Gue naik bis namanya NJ Transit, itu tuh kayak bis antar kota gitu, kayak naik Deborah gitu, kayak kalau dari Depok. Bayarnya $7, $14 bolak-balik. Mahal tuh kalau dipikir-pikir. Coba aja lo kali 15.000. Kalau mau bulat ya, kan sebenarnya 14.000 sekian sih, tapi anggap aja 15.000. Mahal itu untuk bolak-balik. Tolol emang gue. Terus udah gitu bisnya juga setengah jam sekali, terus suka telat. Makin malam makin jarang bisnya, jadi sejam sekali, telat juga. Informasi penting, bis di sini, terutama di Newark, New Jersey, itu munculnya setengah jam sekali. Jadi ngatur waktunya mesti cermat. Tapi itulah konsekuensinya. Gue berencana untuk pindah ke hotel di Manhattan nanti. Udah deket-deket akhir trip ini, biar nyantai. Biar nggak usah terlalu hemat-hemat banget. Dan gue melakukan banyak hal dalam seminggu kebelakang ini, tapi highlightnya adalah ke Warkop NYC. Gue sebelum beberapa hari, kayaknya sehari sebelum gue berangkat ke sini, gue di WhatsApp sama Dito Percussion. Dia bilang, lu di New York ya, mampir dong ke tempat kami, namanya Warkop NYC. Terus gue bilang, oh iya oke. Gue sempet nanya, di mana itu? Terus dia belum sempat balas, gue cek Instagram dia dan ketemu, oh tempatnya di Hell's Kitchen, kata gue. Ya dan ntar gue kesana. Oke. Hari ini kita akan ke tempat makan baru di kota ini, namanya Warkop NYC. Dimensionin orang-orang di sosmed, jadi kita cek aja bentuknya seperti apa. Harusnya bentar lagi. Ini si veggie fritter kan bakwan ya? Betul. Oh ya oke. Bakwan jagung. Bakwan sayur. Bakwan sayur ya. Saya mau Indomie goreng double. Tambahnya telur. Terus mau si bakwan. Itu $7 satu. Enggak, dapat 3. Oh ya itu satu. Sama ice soda gembira. Soda gembira ya. Nggak lama setelah itu sosmed rame soal Warkop NYC, semua orang pada nyaranin gue ke situ. Jadi udahlah, pas lah emang pengen ke sana. Dan salah satu yang membuat gue pengen ke sana ya adalah karena gue suka namanya. Kan saya ini kan pemerhati branding ya, aktivitas branding, senang mempelajari IP. Gue tuh selalu seneng, bahkan gue selalu ingin untuk istilah dan kata yang sebenarnya lazim di Indonesia itu jadi brand di luar negeri. Kayak Warkop ini. Tapi jangan dijadiin brand di dalam negeri karena itu ngerepotin kan, kayak si brand rokok apa ya, gue lupa brand rokoknya, tapi dia ini mendaftarkan non-bar atau nobar, kayaknya non-bar deh, sebagai merek, sehingga ketika Piala Dunia atau Piala Eropa atau segala macam atau Champions yang boleh pakai istilah itu hanya si perusahaan rokok ini. Yang lain makanya kalau perhatiin udah berapa tahun kebelakang kan jarang pakai istilah non-bar kecuali emang diselenggarakan sama si brand rokok tersebut. Atau kayak istilah open mic dijadiin merek, atau kayak apa namanya, udah enggak sih, tapi waktu itu kan Emily kan sempat mau daftarin roasting sebagai merek, itu kan istilah umum. Kalau itu jangan. Kalau di luar negeri, kayak kalau misalkan ada orang Indonesia bikin sports bar gitu ya, bar tapi orang biasanya nonton bola di situ, kayak entah di London atau bikin di Boston gitu, pakai non-bar sebagai nama bar tuh keren menurut gue. Kayak Warkop NYC
as compared to, maksudnya apa, in relations to Warkop DKI kalau brand lawak itu. Ini Warkop NYC. Dan menarik, mereka bukan cuma Warkop, tapi Warkop NYC, sehingga ketika didaftarin jadi merek, jadi spesifik dan unik gitu. Itu keren gitu. Itu tuh bawa sesuatu yang benar-benar dari Indonesia dibawain ke sini. Sampai nanti ada pop up di daerah Greenwich Village di McDougal Street, namanya Kaki Lima. Keren tuh, Kaki Lima gitu. Sesuatu yang Indonesia banget, terus dibawa ke sini gitu. Bahkan kalau perlu kapan-kapan ada orang bikin warteg gitu, warteg jadi brand gitu. Kalau perlu bawa experience wartegnya gitu, benar-benar. Karena warteg kan unik sekali secara struktur tempat. Makanya kalau lo perhatiin, belum nonton, ada nggak ya di Partikelir? Nggak ada di Partikelir. Di film Mendarat Darurat gue naruh warteg di situ karena gue tuh selalu suka strukturnya warteg gitu, bentuknya warteg gitu. Pintunya 2, lu masuk, terus ada kayak etalase, terus lu bisa milih, terus lu duduknya ngadep ke situ, atau duduknya ngadep ke depan. Itu tuh menarik menurut gue kalau ada yang mau punya modal dan bikin kayak warteg gitu di luar negeri. Pakai itu aja. Bahkan kayaknya gue pernah nge-tweet deh. Harusnya kapan-kapan orang tuh bikin gitu kayak warung kopi gitu, kayak kafe gitu, tapi namanya tuh tubruk gitu. Kayak kopi kita gitu, kopi tubruk. Walaupun menurut para pemerhati kopi, kopi tubruk itu levelnya di bawah gitu. Cara membuat kopi ya, cara memproses minuman kopi tubruk tuh paling bawah. Kopi tubruk kan intinya kan bubuknya, kopinya ditaruh terus dihajar sama air panas langsung gitu kan, terus meranggas gitu kan. Paling rendah. Pas gue ngeliat, ya Allah, kenapa paling bawah kopi tubruk? Kayak nggak ada seninya di mata pencinta kopi. Tapi maksud gue menarik gitu secara konsep. Nah akhirnya gue memutuskan untuk datang ke sana. Tempatnya emang nggak gede dan nggak perlu gede, namanya juga Warkop. Dan seru gitu, emang lagi rame orang Indonesia. Gue ketemu Pak Konjen berserta rombongan, lagi makan mie goreng, tiba-tiba nih siapa nih baju hitam Men in Black. Ternyata kok banyak bos-bos. Abang Pak Arif Saiman. How are you? Banyak bos. Gimana? You love me? Jadi, nyoba dulu. Yes. Gimana Pak? Jam berapa? Masyarakat Indonesia di sini lagi pada pakai semua? Iya. Sampai jam 2. Sekarang untuk Ya. khas Amerika. Baik yang ada di Istirahat sih. Terus experience-nya menyenangkan, ada menu-menu di situ. Gue ingat ada yang protes waktu itu. Dia bilang sedih ya, makanan Indonesia yang begitu ragam tuh kayak mengalami penyempitan hanya di Indomie gitu. Dan dia tentu boleh ngomong seperti itu dan ya benar-benar aja dari sudut pandang dia, namanya juga beropini ya. Tapi gue punya opini berseberang. Gue malah sebenarnya agak kecewa makanan Indonesia tuh dipersempit, direndang-rendang mulu gitu. Rendang lagi, sate lagi, nasi goreng lagi. Karena gue memang rendang sempet kayak orang Indonesia kan gitu kan. Nah, .id, Indonesian Dream, itu seneng banget kayak wah rendang di makanan sedunia, terenak sedunia dan segala macamnya. Di mata para pelaku kuliner memang rendang tuh mengagumkan sekali. Tapi di mata konsumen jarang yang suka makan rendang gitu. Sebagai orang yang menikah dengan orang Padang, saya suka sekali rendang. Tapi gue kan udah terlibat dalam aktivitas untuk mempromosikan Indonesia kepada dunia dari lama gitu, aktivismenya ya. Kayak gue waktu itu udah tahun berapa? 2009 gue pernah dikirim ke Shanghai untuk World Expo. Itu adalah pameran negara. Terus gue lihat memang bagaimana jadi lu bayangin Belgia pameran, Indonesia pameran, terus begitu Cina pameran. Cina paling waktu itu pamerannya memang di Cina, tapi pameran negara Cina juga paling diminati. India pameran, Amerika pameran. Dan setiap tempat tuh ada tempat makannya. Tempat makan yang paling ramai itu emang Indonesia. Mereka pada semua mesen sate dan mesen nasi goreng. Jadi sebenarnya awareness terhadap sate dan nasi goreng itu udah oke. Bagaimanapun sebenarnya tahu makanannya itu kurang menurut gue. Aktivitas brandingnya kurang, marketingnya kurang. Nah, dari dulu emang selalu rendang, selalu sate, selalu nasi goreng gitu. Justru gue sedih kalau bertahan di situ doang, karena kalau lebih dekat ke kultur kita bisa jauh banget gitu. Si ide Starling yang ada di Indonesia itu tuh bukan ide tolol gitu. Dibawa ke Amerika Serikat tuh kocak menurut gue. Nggak tahu ya, gue dari sudut pandang marketing soalnya ngelihatnya. Tapi justru gue seneng ketika ada
ada warung yang, apalagi Indomie itu kan perusahaan Indonesia banget ya. Sekali lagi gue sukanya menawarkan sesuatu pada dunia ketimbang mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan. Di beberapa negara Indomie juga populer, bahkan disangka makanan negara tersebut. Padahal nggak terlalu penting lah disangka makanan negara mana, yang penting memajukan perusahaan Indonesia. Tapi banyak yang nggak setuju, banyak yang ngerasa Indomie kan nggak bergizi dan segala. Ya memang mungkin ya juga sih. Tapi makanan kayak gitu, kayak ramen, kayak mie instan itu emang cukup populer di dunia. It's a whole different problem I feel like. Tapi dan berdampak kepada stunting juga di Indonesia, gue ngerti. Tapi toh ketika jatuhnya ke New York itu jadi saya bukan makanan orang susah gitu, dikemas gitu. Makanan rakyat di Indonesia ketika keluar negeri itu emang harusnya dikemas jadi sesuatu yang keren gitu. Sama seperti lu tahu nggak, sepatu N1 sekarang udah jarang di Indonesia, tapi sepatu N1 itu tuh di Amerika Serikat tuh sempat populer sekali karena dulu ada N1 mixtape, ada Skip to Milo, terus ada kayak hot sauce dan segala macamnya, terus memicu streetball di Indonesia. Tapi di Amerika Serikat N1 itu adalah sepatu murah, sepatu rakyat jelata, makanya isinya orang-orang pinggir jalan gitu yang main basket dengan sepatu N1. Di Indonesia dikemas jadi levelnya sama Nike, kebetulan yang megang brandnya juga sama Nike. Restoran-restoran di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Ada satu restoran, sebaiknya tidak saya sebut, di Jakarta itu adanya di Kokas dan di treatment itu kayak mewah gitu, di food courtnya. Di Amerika Serikat itu tempat makan orang susah karena dia 24 jam gitu, lu bisa makan di situ. Biasanya orang-orang kulit hitam, Hispanic gitu-gitu pada makan di situ. Nah tapi ketika kita keluar juga harusnya seperti itu, dikemas jadi sesuatu yang tadi rakyat tuh dikemas jadi sesuatu yang keren gitu. Kayak gue seneng waktu gue ke Warkop NYC, dan salah tahu nggak, kita kan punya kepercayaan ya, kenapa sih mie itu sama aja, tapi ketika kita makan di warung mie kok lebih enak daripada kalau kita yang bikin. Lu tau nggak kayak gitu? Itu terjadi juga. Jadi experience itu otentik ada di Warkop NYC. Pas gue makan, kenapa lebih enak makan di sini daripada makan di rumah ya? Dulu waktu gue di Bandung, gue kan ngekos di Cembulit Bawah, dekat Gandok. Seberangnya itu ada warung Gembul namanya. Gue bisa masak di kosan, tapi gue lebih seneng makan di situ karena kalau di warung Gembul tuh enak banget. Gak tau masih ada atau nggak, tuh legend tuh tempat. Terus ada bala-bala juga, bala-balanya juga enak. Bala-balanya tuh kayak bala-bala bukan negara lain nih, kota lain ada yang nyebutnya bakwan, ada yang ote-ote segala macam. Tidak, di mata saya itu hanya bakwan, hanya bala-bala. Bala-balanya tetap enak, terus renyah, tapi lebih bermartabat lah. Ya jadi gue mendoakan yang terbaik untuk Warkop NYC. Semoga nanti ada Warkop LA, Warkop SF, gitu-gitu. Atau Warkop NYC-nya ke Indonesia. Keren itu. Terus apa lagi yang gue lakuin? Ya sisanya gue ini banyak open mic. Gue 9 kali stand up dalam 1 minggu ini. Itu nggak sebanyak biasanya, nggak sebanyak minggu-minggu kemarin. Pengen nyantai aja, dan karena gue tinggalnya jauh ya, gue pengen yang jelas-jelas saja. Gue sering ceritakan bahwa beberapa tempat open mic tuh udah nggak aktif gitu. Jadi kami tuh komika-komika di sini ya, kami lagi komika-komika New York itu megang file Microsoft Excel yang sama dan banyak yang nggak aktif. Atau sebenarnya bisa juga kalau mau yang lebih aktif tuh, nggak aktif tuh artinya nggak ada yang update ya, maksud gue ya. Ada yang udah nggak jalan open mic-nya karena tempatnya tutup atau organizer yang nggak bikin acara di situ. Kayak kemarin salah satu tempat open mic paling aktif, Seller 77, udah nggak bikin open mic lagi. Padahal sehari aja dia bisa 3. Sehari dia bisa 3, setiap hari. Terus jadi gue nyarinya yang pasti-pasti aja. Gue 2 kali di Greenwich Village open mic, 2 kali di Producers Club gue open mic, terus gue open mic 2 kali di Tiny Cupboard, sekali di Eastville,
sekali di Grizzly Pear. Dan kemudian gue ngisi Mic'd Up NYC hari Sabtu kemarin di Producers Club, jadi total 9. Dan gue sebenarnya dalam 8 kali open mic itu kurang lebihnya tuh melatih 2 set sebenarnya. Satu setnya kan 5 menit. Karena pengen ada yang kena, ada yang nggak terlalu kena gitu. Terus, pada akhirnya ketika gue manggung di Mic'd Up NYC jatuhnya 16 menit kalau nggak salah. Apa 17 menit? 17 menit kalau nggak salah gue di situ. Karena diizinkan. Udah lu bebas. Si orang Producers Clubnya bilang, ini lagi salju kayak gini, sold out, nih gara-gara lu doang nih, kata dia kayak gitu. Kalau enggak boro-boro nih bisa kayak gini. Sampai beberapa teman-teman di Producers Club PNG, gue mau kasih tahu lo ya, mungkin nggak terlalu peduli, tapi gue mesti kasih tahu bahwa jadi ada 2 show sebenarnya, ada show yang headlinernya gue, sama ada show lain setelahnya. Nah tapi show yang lain itu nggak ada yang beli tiket, cuman sedikit lah. Akhirnya show pertama, show gue yang banyak yang nonton itu pada ngelanjut ke show kedua. Makanya terus gue dikasih tahu, Enji, lo mesti tahu, ini harusnya orang-orang yang show kedua ini pada terima kasih sama lo, karena mereka nggak ada yang nonton. Terus semua penonton lu yang akhirnya nonton mereka gitu. Ya gue iya aja gitu. Terus tapi kemarin juga waktu itu kapasitasnya berapa ya? Mungkin 30 tapi enak duduknya, atau mungkin 40 ya. Itu sekitar 40%-nya kayaknya orang Amerika. Banyak penonton gue juga, mungkin lebih bahkan, mungkin 70%, nggak tahu deh, gue nggak gitu, gelap soalnya. Tapi itu menyenangkan sekali, dan highlight dari set itu adalah gue nyobain Beat Shanghai yang legendaris itu. Seluruh setnya nanti bisa ditonton oleh para member gue, karena semua video open mic plus video show gue tayangin di YouTube gue untuk member gue. Harap maklum, saya butuh hidup, belum berpenghasilan di sini. Kalau juga berpenghasilan juga nggak terlalu gede duitnya untuk bisa menghidupi. Jadi gue butuh pemasukan dari YouTube, AdSense plus member. Ada yang 30.000 membernya, ada yang 125.000, ada yang 1,5 juta, tapi semuanya bisa nonton. Yang 125.000 tuh dan yang 1,5 juta ada perks yang berbeda lagi, ada manfaat-manfaat yang berbeda lagi. Jadi ntar lu bisa tonton di situ. Tapi senang bagaimana Beat Shanghai itu ternyata gila itu, emang gue nggak ngerti apa yang ada di kepala gue sampai itu bisa jadi bagus banget. Ternyata bekerja dengan baik bahkan di luar negeri. Pas gue selesai itu, semua orang-orang Producers Club, komika-komika yang nonton itu menggarisbawahi beat itu. Jadi emang pecah bahkan untuk mereka juga. Dan banyak orang Indonesia yang nonton bilang, kenapa jadi lebih lucu ketika bahasa Inggris ya gitu. Mungkin karena beda aja buat mereka. Mereka biasa nonton yang bahasa Indonesia, terus kaget ngeliat yang bahasa Inggris. Ya, senang sih gue, senang sekali. Sebenarnya ada sesuatu lagi yang pengen gue ceritain, tapi belum waktunya, nanti gue cerita lagi aja soal apa yang terjadi di Mic'd Up NYC yang kemarin. Tapi sebenarnya highlight gue itu adalah mondar-mandirnya gue minggu ini di Brooklyn. Jadi sebenarnya gue tuh seneng banyak sama open mic di Brooklyn, Eastville di Brooklyn, Tiny Cupboard di Brooklyn, dan highlightnya adalah yang minggu ini yang gue datengin tuh Tiny Cupboard Church. Jadi kalau misalnya lo ngeliat, kalau lo ingat gue pernah cerita di weekly vlog, nggak tahu 42, 43 atau 44, kayaknya 43, 44. Gue cerita gue datang ke sebuah open mic namanya Tiny Cupboard di sebuah apartemen nggak jelas gitu. Nah jadi sebenarnya si Tiny Cupboard ini organizer open mic. Mereka punya 3 venue, Tiny Cupboard Studio 315 itu yang lo lihat yang apartemen Kusam itu, Tiny Cupboard Church yang dulunya gereja dipakai sama mereka jadi sebuah tempat open mic yang akhirnya kemarin gue samperin 2 kali, dan satu lagi Tiny Cupboard Rooftop tapi udah nggak aktif karena itu cuma aktif pas pandemi, jadi cuma 2. Nah yang Tiny Cupboard Church itu menarik kenapa? Karena ada feedback. Gue 2 kali stand up di situ nggak terlalu open mic ya, namanya juga beat baru, nggak terlalu kena karena gue bawa beat baru. Tapi setelahnya itu pada ngasih masukan, dan menarik sekali ngeliat mereka saling ngasih masukan. Gue ngeliat ada banyak yang bagus banget ya Allah. Nah, salah satu kejadian yang di situ adalah gue ketemu, ini akhirnya rame di Twitter nih. Jadi kan gue open mic nih, gue bilang gue dari Indonesia, gue cerita, udah nih selesai, bawa beat baru. Terus
Pas gue turun, nggak lama kemudian naik nih. Lu orang Indonesia ya, kata dia dalam bahasa Inggris. Gue dari Malaysia, gue bilang, oh ada orang Southeast Asia gitu, terus dia stand up. Dan dia solid banget. Gue lupa namanya siapa, tapi gue follow dia di Instagram, nanti lo cek aja. Pas gue cek, dia emang udah belakangan kami ngobrol, dia udah 5 atau 6 tahun stand up, jadi dia udah ngisi show dan segala macamnya. Bagus banget dia cerita soal menjadi gay dari negara yang konservatif, yaitu Malaysia. Beat-beatnya bagus-bagus banget. Ada salah satu beat dia favorit gue yang ada di Instagram dia. Beatnya kayak gini, pada nonton Squid Game gak di Netflix? Terus dia pada nonton, terus dia bilang gini, gue ngerti kenapa orang Amerika tuh seneng banget nonton Squid Game, karena akhirnya mereka bisa ngelihat orang-orang Asia dan bisa membedakan satu sama lain. Soalnya pada pakai nomor. Squid Game ada nomornya tuh. Terus kasih aja nomor 45 mati. Ya harusnya yang nomor 12 tuh mati. Lucu banget. Nah, setelah yang Malaysia turun, ada satu lagi naik. Dia bilang, hey, lu orang Malaysia, lu orang Indonesia, gue orang Singapura, kata dia. Kata gue, anjing aneh banget bisa ngelihat ada orang Southeast Asia dalam satu open mic. Gak pernah terjadi gitu, bahkan buat mereka pun itu gak pernah terjadi. Dan yang orang Singapura juga bagus. Terus belakangan gue tahu emang dia orang situ. Saya udah pindah, udah for good di New York dari lama gitu. Bahkan sebelumnya dia dari kota lain, gue lupa dari kota apa. Terus kami ngobrol setelahnya, terus tukeran akun Instagram, saling follow. Terus gue bilang sama mereka, gue bilang, lucu banget ya barusan ya, ada perwakilan Malaysia, perwakilan Singapura, sama perwakilan Indonesia. Mana gue anyep lagi, gue bilang, maaf Indonesia, kata gue pakai bahasa Inggris ke mereka. Terus mereka ketawa gitu. Terus tapi ya kita semua, kami semua tuh tahu bahwa konteksnya bercanda, itu open mic, gue bawa joke baru. Si yang orang Singapura tuh belakangan gue tahu bahwa dia tuh pakai joke yang biasa dia bawain, itu joke solidnya dia. Yang orang Malaysia ada joke lama, tapi ada beberapa joke baru juga. Tapi dia juga udah lebih maju daripada gue. Nah, kan lucu ya, ada 3 orang Southeast Asia open mic, yang orang Indonesia anyep. Buat gue tuh lucu gitu, ada ironinya gitu. Terus gue nge-tweet, gue bilang, wah, barusan pas lagi open mic ada orang Malaysia, Indonesia, sama Singapura, dan gue paling gak lucu sebagai perwakilan ASEAN di open mic ini. Terus ya gitu, gue nge-tweet, maaf Indonesia, gue bercanda ya Allah. Ya masa serius? Tiba-tiba itu rame banget tweetnya. Karena gitu kan, orang kan senang berkesimpulan utuh atas informasi sepotong. Mereka pikir gue lagi ikut lomba kali, atau mereka pikir gue lagi ikut Suca stand up comedy ASEAN. Mereka pikir gue beneran minta maaf sama Indonesia kali. Jadi mereka nggak tahu ada itu, dan ada juga ya seperti yang kita semua tahu. Gue pernah bahas juga ini di Weekly Vlog. Ketika gue berhasil bikin penonton ketawa, kadang gue suka mikir itu ketawa karena emang lucu atau ketawa karena yang ngomong gue. Sebaliknya, ketika ada bilang gak lucu, itu karena emang gak lucu atau karena itu gue. Karena banyak yang DM gue dan bilang pas gue lihat reply-nya, kan gue gak gitu merhatiin isinya apa aja, banyak banget soalnya. Ada yang lucu-lucu memang, tapi gak gitu merhatiin. Banyak yang DM gue dan ngelapor, dan mereka cerita ini mah isinya pada kesel gitu. Ada yang kesel gara-gara gue bercandain PSI, ada yang kesel karena gue ada yang kesel karena pilkada, ada yang kesel karena pilpres, ada yang kesel karena NU Muhammadiyah, ada yang kesel karena gue bercandain FPI dan Habib Rizik. Gue tuh, karena gue pelawak ya, buat gue siapapun yang lucu yang gue ketawain. Anies Baswedan sejak menjabat itu namanya tuh punchline loh. Lu sebut nama Anies Baswedan itu pasti kena. Lucunya, fansnya Anies Baswedan banyak yang tersinggung sama gue. Karena gue sering jadiin bahan stand up kan, si Mas Anies ini sering jadiin bahan stand up gue gitu. Dan Mas Anies juga tahu dia mah gak apa-apa. Tapi kan gue pelawak gitu. Semua yang lucu ya gue ketawain. Tapi akhirnya semua kalangan jadi tersinggung sama gue. Kayak gue bahas di ternyata ini sebabnya, dan akhirnya kelihatan dari replies-nya itu menurut followers gue, itu tuh semua yang sebel sama gue tuh ketika ngeliat kayak gitu tuh tumpah semuanya. Ada yang sebel karena work life balance sebagai bos tolol 0044, ada yang sebel sama urusan
NU Muhammadiyah waktu itu, ada yang sebel sama urusan Habib Rizik karena salah satu YouTube gue ada judulnya Habib Rizik pulang tuh rame banget, pecinta Habib Rizik sebel sama gue. Jadi ada 0044, NU Muhammadiyah, FPI Habib Rizik, fansnya Anies Baswedan juga pada kesel karena video tersebut tuh sebenarnya ngekritik Anies Baswedan. Pendukung PSI pada kesel, pendukung Jokowi pada kesel, pendukung Prabowo mungkin waktu itu kesel. Jadi banyak banget pecinta kucing juga kesel. Jadi semua tuh pada tumpah ruah di situ. Jadi udah nggak jelas gitu. Soal gue nggak lucu mah, ya gue mah emang gue akuin saat itu gue aja, jangankan orang lain, gue aja nggak ngerasa gue lucu gitu. Tapi kan maksud gue lagi open mic gitu, dan seperti yang tadi gue bilang, yang si orang Singapura bawa set solidnya dia. Gue bawa joke yang baru gue tulis semalamnya. Tapi lucu sih. Mungkin kayaknya gue mau bikin video soal kenapa gue nggak lucu. Bukan kenapa gue nggak lucu, kenapa kita bisa ngelihat satu orang setengah bilang lucu, setengah bilang enggak gitu. Menarik sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu diterangin ya, namanya juga selera. Tapi gue mungkin seneng ngajar, seneng berbagi, tapi juga terlebih seneng atau pengen mengedukasi lebih banyak orang soal stand up supaya teman-teman stand up comedian lain juga jadi lebih enak ke depannya gitu. Nggak terhitung tuh berapa IO yang gue larang untuk bikin acara stand up nyampur sama makan, acara stand up nyampur sama sound check. Tolol banget tuh. Pada zaman dulu tuh orang pikir, sound check daripada kosong kita isi stand up aja gitu. Akhirnya ada orang-orang pada stand up di belakang ada yang tung, low gitu. Iya kan? Nggak ada yang minta, tapi gue yang ngomong sama IO ini semua nggak terhitung jumlahnya. Nah sama juga, yang kayak gini juga. Nanti gue bikinnya videonya. Tapi mondar-mandir ke Eastville di Brooklyn, mondar-mandir ke Tiny Cupboard di Brooklyn, itu membuat gue banyak keliling-keliling Brooklyn, dan gue mau cerita soal Brooklyn, tapi kayaknya kita cari tempat lain nih, jangan di sini. Pindah kita. Lucu deh, kan gue lagi di Blue Note Coffee, Blue Bottle, Blue Note mah Jazz Club, Blue Bottle Coffee di Brooklyn, nggak jauh dari si Prospect Park. Terus kasirnya orang Indonesia, dia nanya namanya siapa, can I have your name, kata dia gitu. Terus gue bilang Panji gitu. Terus dia bilang it's funny, Panji is dia bilang apa, not a general name atau apa gitu. Normally Panji is from my country, kata dia. Terus gue tanya, oh where are you from? Indonesia. Gue bilang, terus gue bukannya jawab pakai bahasa Inggris, I'm also from Indonesia. Oh benar, kata dia gitu. Dia ternyata orang sini, ibunya orang Amerika, bapaknya orang Indonesia. Terus dia kerja di Blue Bottle. Terus follow gue di Instagram, nanti gue follow balik orangnya. Belum follow sih, tapi nanti gue follow balik. Oke. Lanjut, kita sekarang pengen ngomongin soal Brooklyn. Kan gue belum ke semua borough-nya New York ya, baru ke Queens, Manhattan, dan Brooklyn. Belum pernah ke Long Island, belum pernah ke Bronx, paling ke Jersey. Tapi dari semua tempat itu sebenarnya favorit untuk dijelajahin buat gua tuh Brooklyn. Kalau mungkin untuk tempat tinggal Queens kali ya, karena Queens lebih terasa residensial gitu, kayak lebih tenang, kayak lebih jauh dari kota gitu. Banyak orang Indonesia tinggal di situ, banyak sekolah bagus juga di situ. Dan kalau Manhattan itu terasa kayak tempat untuk kerja, bahkan untuk pelawak seperti gua karena banyak comedy club di Manhattan. Brooklyn itu yang memang terkenal sebagai tempat yang lagi tempat yang hip gitu, tempat yang seru, tempat yang banyak anak muda. Buat gue juga enak untuk dijelajahin. Bentar, ada orang. Makan dulu. Terus
Karena Brooklyn tuh sebenarnya gede banget, dan banyak area yang bisa dijelajahin. Salah satu yang terkenal dari Brooklyn tuh Coney Island, itu kayak area pantainya gitu. Bahkan roller coaster pertama di dunia itu adanya di Coney Island itu. Tapi secara umum ini tempat seru banget. Gue setiap kali ketemu kota yang gue suka selalu gue bilang mirip Bandung deh. Ini mirip Bandung, Melbourne mirip Bandung. Sebenarnya vibe-nya Melbourne sama vibe-nya Brooklyn memang agak mirip. Banyak anak muda, banyak graffiti, banyak street art, banyak cafe, banyak kedai kopi, banyak hipster disebutnya. Tapi salah satu yang area yang paling menarik dari Brooklyn adalah yang disebut dengan Bushwick. Jadi ada Williamsburg, ada Bushwick gitu-gitu. Biasanya kalau misalkan ditanya kenapa sih orang suka spesifik ngomongin Bushwick atau Williamsburg, biasanya mereka bilang, oh kalau Bushwick itu banyak hipsternya. Tapi yang paling menarik dari Bushwick adalah sesuatu yang disebut sebagai Bushwick Collective, Art Collective, The Bushwick Collective, ya, dimana lu ada kayak satu area gitu, isinya street art semuanya. Menariknya, Bushwick itu zaman dulu banget, ingat Amerika Serikat ini kan dari tahun 17-an ya, 1776 merdekanya. Awalnya Bushwick itu kota sendiri bahkan. Jadi Brooklyn tuh paling terakhir bergabung dengan Amerika bahkan, karena Brooklyn juga kota sendiri. Karena isinya kan di Amerika Serikat kan ada orang Inggris, ada orang Belanda, ada orang Jerman gitu-gitu kan, semuanya pada punya area-area masing-masing. Manhattan dengan Belanda dan Pulau Ambon tuh ada hubungannya. Iya nggak ya? Kayak ini Manhattan, coba lo cari tahu deh. Tapi terus si Bushwick ini dulunya kota, terus akhirnya jadi bagian dari Brooklyn, dan waktu zamannya dia masih kota sendiri, Bushwick itu dulunya pabrik. Makanya kalau lu jalan-jalan di Bushwick itu kayak gedung-gedung pabrik gitu. Pabrik termasuk brewery, bikin bir. Sampai pada akhirnya pabrik-pabrik pada pindah dari Bushwick. Karena nyari kota yang lebih murah secara biaya sewa gedung, biaya karyawan, tenaga kerja, kaitannya sama gajinya segala macam, sehingga kota yang tadinya isinya kota pabrik gitu ya, semacam Cikarang tapi zaman dulu, akhirnya jadi kota yang mati gitu. Dan akhirnya karena pabrik pada pindah, orang pada nganggur, kejahatan jadi tinggi. Yang memulai semua ini adalah seseorang bernama Joe Vicalora. Moga-moga gue gak salah ngomong. Tahun 2011 adalah karyanya dia yang pertama kali muncul di sini, street art-nya dia yang ada di daerah Bushwick. Tapi awalnya semua itu gara-gara Joe tinggal di daerah sini. Terus tahun 80-an ini daerah kriminalitasnya sangat tinggi, benar-benar di kejahatan tuh di sini gitu, di pinggir jalan. Lalu ayah dari Joe meninggal, terbunuh gara-gara mau dijamret. Ada banyak versi kalau gue lihat di internet, tapi kalau gue nggak salah nangkap jatuhnya tuh kayak ada orang mau jambret dompetnya tuh nyangkut sama rantai, yang mau maling itu marah, akhirnya bapaknya Joe dibunuh. Dia kehilangan ibunya juga, lalu dia tumbuh dewasa jadi seorang street artist yang ingin mengubah traumanya terhadap tempat ini gitu. Tempat ini tuh tempat tinggalnya dia, tapi setiap kali dia di sini tuh dia ingat kesedihan orang tuanya dibunuh. Akhirnya sebagai street artist dia tuangkan keresahannya dalam bentuk kesenian. Terus tahun 2011 itulah dia ajak teman-teman street artistnya untuk datang ke sini dan ngisi semua tembok-tembok ini dengan street art. Dan itulah kenapa tempat ini begitu cantik dan begitu jadi target sasaran orang ketika mau foto-foto di Instagram di Brooklyn Bushwick sini. Sekarang dikenalnya sebagai Bushwick Collective, The Bushwick Collective atau The Bushwick Art Collective. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, seandainya Bruce Wayne waktu itu yang orang tuanya terbunuh punya penyaluran dalam bentuk kesenian, street art atau bahkan stand up komedi, mungkin kita tidak akan punya Batman di dunia ini.
Orang tua dibunuh tuh disalurkan keresahannya dalam karya seni, bukan disalurkan dalam mukulin orang. Kacau Anda. Alfred juga nih orang tua nggak bener. Jalan lagi kita. Yuk, dua lagi jalan. Yuk. Gitu, tapi secara umum keren banget untuk dijelajahi. Kalau orang ke Brooklyn biasanya kalau turis tuh pergi ke Dumbo. Di Dumbo tuh mereka foto-foto di belakang yang dengan latarnya itu Manhattan Bridge. Jadi ada Manhattan Bridge, ada Brooklyn Bridge. Tapi yang paling sering dijadiin objek foto yang di Dumbo itu yang belakangnya Manhattan Bridge. Orang juga kadang ke namanya apa ya, Brooklyn Bridge Park atau Dumbo Park gitu, atau pokoknya taman lah. Yang waktu itu sempat gue pakai untuk jadi monolog gue di 0044 Weekly Vlog episode terakhir, episode 44. Itu tuh di Brooklyn. Terus biasanya orang juga senang ke Brooklyn karena banyak gedung-gedung perumahan mewah yang tua gitu. Kanan kirinya pohon, terus rumahnya brownstone gitu, terus tinggi gitu. Jadi lucu gitu. Jadi ada banyak area yang disamperin orang. Kalau pengen nyari street art, mereka ke Bushwick. Kalau mereka nyari taman, ada banyak taman, ada Prospect Park tadi, terus ada kayak si yang tadi gue bilang kayaknya namanya Brooklyn Bridge Park deh. Di situ, terus udah gitu di situ juga ada karusel. Kalau misalnya lu lihat, nanti gue coba masukin videonya. Abis itu dari titik itu salah satu hiburannya adalah ngelihat ke arah Manhattan, jadi bisa ngeliat skyline Manhattan. Terus bisa juga ke pier-nya. Kayaknya di daerah Brooklyn Heights gitu ada pier gitu. Gue pernah kesana sama anak-anak sama Mila. Karena ada banyak seafood. Salah satunya namanya pilot apa gitu. Jadi kayak makan seafood di atas perahu. Tapi perahunya nggak jalan. Perahunya parkir di dermaga gitu. Kayak makan seafood, minum wine gitu-gitu. Jadi seru sekali. Kalau mau ngeliat gedung-gedung cantik juga ada, ngeliat taman ada, landscape kota ada kayak nuansa pinggir laut tapi sebenarnya itu sungai juga ada, yang hip juga ada, nyari nongkrong juga ada, comedy cafe juga ada, sekolah anak gue yang lagi gue incer juga di Brooklyn. Dan kalau misalnya gue dapat sekolah anak gue di Brooklyn, berarti gue harus nyari tempat tinggal di Brooklyn. Gitu. Dah, kita sampai sini aja dulu karena tadi monolog gue yang sebelumnya juga udah panjang. Makasih udah nonton .id Weekly Vlog episode 2. Minggu depan kita akan balik lagi. Dan selain cerita apa yang terjadi di minggu itu, gue pengen juga cerita soal hal-hal lain yang gue amati dari tempat ini. Minggu depan rencana gue mau ngomongin sebuah daerah, neighborhood istilahnya, kayak Bushwick kan neighborhood, Williamsburg neighborhood, kalau Brooklyn kan boronya, sebuah daerah di Manhattan namanya Greenwich Village. Tapi itu pembahasan untuk minggu depan. Untuk sekarang kita sekian dulu, terima kasih banyak dan kita ketemu di .id Weekly Vlog berikutnya. Bye-bye. Mau dulu. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join. Ada polisi di belakang, di depan gue. Nah.